Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Guru Invalid. Di kesempatan kali ini saya mau memberikan tutorial gimana cara sinkronisasi UAMNU BK 2024. Di video sebelumnya sudah kita belajar bareng gimana cara untuk setting VHD. Nah, anggap aja VHD sudah terpasang, terhubung, dan sudah bisa jalan seperti ini ya. Nah, langsung saja untuk masuk ke menu admin, ya. Tadi kita buka alamatnya di 192.168.0.100. Nah, agar bisa login, kita masuknya ke halaman ini menggunakan username-nya webmaster. Nah, ini adalah username dan password default yang diberikan oleh pihak Ma'arif dari provinsi ya. Oke, langsung saja. Nah, ini kemarin sudah saya gunakan untuk sinkron simulasi. Nah, jadi sebelumnya ya, setelah awal-awal atau pertama kali kita menggunakan VHD-nya ini, nama sekolahan dan NPSN belum sesuai. Nah, kita atur dulu di sini di pengaturan, kemudian masuk di ID server ya, Nah, ini kita atur secara manual. Nah, untuk token CBT, untuk token CBT-nya gunakan NPSN ya. Itu syaratnya. Terus kemudian nama sekolah bisa dimasukkan nama sekolahnya. Terus kemudian NPSN sama. Terus kemudian ID server. Nah, untuk ID server ini gunakan seperti yang di main Ma'arif tadi. Kita sudah mendaftarkannya dengan NPSN kemudian min A. Nah, URL pelaksana karena kita offline ya, kita offline, kita gunakan 192.168.0.100. Nah, seperti ini. Jadi ini simpan dan kembali. Oke. Jadi untuk pengaturan ID server seperti itu. Nah, selanjutnya masuk di sinkronisasi data. Nah, berhubung datanya tadi masih menggunakan simulasi, kita reset dulu di sini. Ya, apakah Anda yakin? Ya, reset berhasil. Oke, kosong semua. Nah, kemudian periksa data sinkronisasi. Nah, oke. Terus kalau sudah, klik mulai download ini. Nah, perlu diingat ya, sebelumnya tadi saya sudah melakukan proses sinkronisasi untuk yang simulasi. Nah, yang mau saya tunjukkan caranya ini adalah sinkronisasi untuk ujian yang utama. Nah, sebelumnya di sini hampir lupa. Sebelumnya di sini ada upload patch ya. Patch-nya ini kemarin juga sudah saya patch. Nah, ini dicari di folder atau di file yang satu file sama ini. Nah, sudah disediakan juga sama pihak Ma'arif dari provinsi ya, Ma'arif pusatnya. Oke, kita upload lagi aja deh. Nah, upload berhasil. Ini seperti itu aja. Balik lagi ke sinkronisasi data. Nah, sudah. Tadi sudah kita reset, sudah apa? Kita lanjut mulai download. Oke. Nah, sambil menunggu proses downloadnya ini ya, ada kurang lebih 13 data. Kalau nggak salah untuk data yang terakhir ini memang tidak ada atau kosong seperti ini. Nah, kalau sudah
selesai proses sinkronisasi, kita cek dulu di halaman dashboard. Nah, di sini data siswa sudah benar, sudah sesuai dengan data utama 165 ya. Kemudian ini mapel-mapel yang ada ya, mapel-mapel yang ada. Terus kemudian ya, kemudian kita cek data siswa. Nah, data siswa pastikan 165, pastikan sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar di Ma'arif, di Main Ma'arif. Oke, ada 165 data siswa untuk sekolahan kami. Selanjutnya, nah selanjutnya di data ujian, pastikan kalau di pelajaran di siswa sudah terdaftar, pelajaran mata pelajarannya sudah masuk semua. Terus kemudian masuk lagi di data ujian. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah tatanan default yang diberikan oleh pihak Ma'arif provinsi ya. Nah, jadi kita tentukan dulu kapan ujiannya akan dilaksanakan. Seperti itu. Ini di jenis ujian. Nah, jenis ujian ini ada UAMNU, ada simulasi. Yang belum melaksanakan simulasi mungkin masih bisa mengadakan simulasi ya. Oke, kita lihat. Nah, simulasi. Terus untuk ini UAMNU BK-nya. Nah, UAMNU BK-nya ini jenis ujian. Ini adalah jenis ujian. Nah, terus untuk penjadwalan bagaimana? Untuk penjadwalan masuk saja di jadwal ujian. Nah, di jadwal ujian ini sudah disiapkan tadi. Kemudian untuk mengatur jadwalnya, pilih mata pelajaran di sini. Klik. Nah, mata pelajaran ini juga ternyata sudah disesuaikan juga oleh pihak provinsi juga. Nah, bergantung yang mana yang mau diaktifkan, seperti itu. Misalnya kalau di pihak kalau di ujian ini dia aktif mulai tanggal 12 hari Senin besok ya, mulai jam 7 sampai jam 23. Oke, ini untuk teknik, untuk bismen, pariwisata dan seterusnya. Nah, ini disesuaikan seperti itu. Nah, ini dari mana? Ini dari tadi kita mengatur kelas siswa kita. Di kelas tadi saya sudah atur menjadi teknik ini ya. Jadi mungkin di sini untuk soal yang ini dia tidak akan muncul, hanya yang teknik saja. Nah, terus bagaimana kalau misalnya pelaksanaannya tidak sesuai karena mungkin tanggal 12 besok ini bertepatan dengan bertepatan dengan kegiatan lain di sekolah kita. Nah, kita atur saja di sini ya, ubah mata pelajaran, klik. Nah, tanggalnya tinggal disesuaikan juga, kebutuhannya. Ibarat besok tanggal 12 ini adalah pelaksanaannya ya, ini sesuai instruksi dari Ma'arif provinsi bahwa ujian untuk jenjang MA, SMA, SMK dimulai pada tanggal 12. Oke, misal apabila pada tanggal ini ternyata jadwalnya berbentrokan dengan kegiatan lain di sekolah sehingga UAMNU tidak bisa berjalan pada tanggal itu, bagaimana? Nah, sekali lagi ini kembali ke kebijakan sekolah masing-masing ya, dan disesuaikan juga dengan jadwalnya. Tetap diusahakan harus mengikuti jadwal ini. Tapi kalau memang ada kegiatan pada hari itu dan berbentrokan, jadwal bisa dirubah di sini. Caranya tanggal pelaksanaan misalnya kita rubah tanggal 19. Nah,
jamnya jam 7, ini bisa digeser-geser seperti ini. Kalau misalnya mulainya jam 7.30, menitnya tinggal digeser di angka 30. Nah, seperti ini, jam 7.30 pada tanggal 19. Oke, jangan terburu-buru disimpan dan kembali karena tanggal tutup. Ini artinya tanggal pelaksanaan atau soal mulai aktif jam 7.30 ya, jam 7.30, dan ditutupnya kalau ini tanggal 12 berarti mungkin ada error, mending tanggalnya disamakan juga di tanggal 19. Nah, kalau di sini jam 23, artinya jam 11 malam soal itu baru tertutup dan tidak bisa diakses lagi. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini mata pelajarannya. Misalnya hari Senin. Hari Senin itu mata pelajarannya bukan bahasa Indonesia. Nah, kita sesuaikan mata pelajarannya seperti apa. Seperti itu. Nah, jadi tanggal mata pelajaran, kelas, jurusan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ini hanya sekedar contoh saja. Oke, kita batal aja ya, biar kembali seperti semula. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Untuk cetak kartu bagaimana? Untuk cetak kartu di sini sudah ada pengaturan untuk cetak kartu. Ya, sebentar saya lupa. Untuk cetak kartu, nah, untuk cetak kartu bisa dilihat di data ujian, kemudian dicetak kartu. Nah, dicetak kartu seperti ini. Kemudian namanya ini diganti dulu ya. Namanya diganti dulu karena ini mungkin untuk kopnya. Kita lihat, kita preview dulu. Nah, headernya, kopnya, kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolahnya kita ganti dulu karena ini adalah default dari aplikasinya tadi. Nah, kita ganti di sini. Kartu peserta UAMNU 2024, tahun pelajaran 2023 2024. Nah, misalnya ini SMK IPM 12 Tuban. Nah, kemudian ini kepala sekolah. Nah, nama kepala sekolah disesuaikan dengan kepala sekolahnya masing-masing. Kota Gresik, Tuban. Oke, simpan dan kembali. Nah, kemudian kita cetak kartu. Jenjang pendidikannya SMK, kelasnya, kemudian cetak kartu. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah bawaan dari aplikasi ini sendiri. Mungkin agak tidak rapi ya, tidak rapi. Nah, mungkin teman-teman bisa menggunakan mail merge ya untuk membuat kartu secara manual. Ya, jadi filenya dari Excel kemudian dihubungkan di Microsoft Word, mail merge, diatur dulu. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk cetak kartu. Dan jangan lupa ada lagi tentang tata tertib. Ya, tata tertib di sini. Tata tertib ini. Nah, kalau tata tertib ini masih bawaan daripada aplikasi. Jadi ketika siswa login menggunakan akunnya, dia akan muncul seperti ini. Coba kita buka di halaman lain ya. 192.1.0.100. Nah, ini kita coba login sebagai siswa. Nah, username-nya ini ya.
username-nya, kemudian passwordnya. Nah ini dia. Nah ini belum waktunya. Kenapa belum waktunya? Karena memang kita atur tanggal 12 bulan 2 2024 jam 7 pagi. Sekarang masih tanggal 10. Jadi ujian ini masih 2 hari lagi. Kayak gitu. Nah, terus yang saya maksud di sini, tata tertib. Nah, tata tertib ini masih default bawaan aplikasinya, yaitu dari SMA NU 1 Gresik. Ini mungkin pengembangnya ya. Nah, oke. Coba kita rubah dulu di sini. Kita rubah di pengaturan tata tertib. Oke, rubah. Nah, mungkin ini tata tertib ujian komputer UAMNU gitu misalnya. UAMNU 2024. Bla bla bla. Nah, yang lain tinggal disesuaikan aja ya. Tanggal dibuat. Nah, tanggal dibuat ini jangan 2016 lah. Sekarang paling enggak ya 2024, bulannya Februari misalnya tanggal 10. Nah, kemudian simpan dan kembali. Oke, kita lihat di halaman siswa. Kok belum berubah? Ya, perlu di refresh. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Jadi tata tertib ini nanti akan muncul di tampilan siswa. Oke, jadi nanti siswa ketika login dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, terus selanjutnya untuk memulai mengerjakan bagaimana? Di sini, ini nanti akan ada menu atau akan ada perintah untuk klik mulai atau ikuti ujian. Kurang lebih seperti itu. Oke, apa lagi? Nah, oh ya, sekedar mengingatkan di data ujian, jadwal ujian. Nah, ini kan ada aktif, tidak lah. Terus bagaimana? Jadi misalnya hari pertama sudah selesai, kita nonaktifkan, ya, tidak, ya, simpan dan kembali. Hari kedua kita aktifkan, ya, simpan dan kembali. Oke, nah seperti ini dan seterusnya. Seperti itu. Kita lihat di halaman siswa. Di halaman siswa kita refresh. Nah, tanggal sudah berubah, tapi waktu masih belum sesuai. Kenapa? Ya karena memang belum waktunya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu tutorial singkat tentang bagaimana cara sinkron, penjadwalan, dan mengatur mengatur tata tertib di aplikasi ini. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.